Ya pertanyaannya adalah Jakarta baru seperti apa ini kan? Kalau tadi Jakarta lama gitu. Elitsnya berubah gitu ya. Kliennya berubah. Bukan lagi urban elites tadi gitu. Ya. Ini adalah kita lihat gubernur baru kita dalam 2 bulan seperti itu, tapi kita nggak tahu 5 tahun setelahnya seperti apa. Kemudian klik, mungkin di kepalanya seperti ini gitu ya. Ya. Ada super kampung, transportasi umum, partisipasi, revitalisasi. Ini ide dia. Ini salah satu ide yang sudah diuji coba tentang super block for people. Jadi idenya adalah mencampurkan pasar di atasnya apartemen gitu kan, atau rumah sewa social housing gitu. Ini jadi salah satu jualannya pada saat kampanye gitu. Tapi apa yang terjadi? Ide ini kemudian diambil alih oleh Kementerian Perumahan Rakyat, oleh tadi yang jadi urban elite si siapa? Jan Farid itu. Yang muncul adalah seperti ini gitu. Klik lagi. Nah ini. Saya nggak tahu apakah yang dibayangkan Jokowi adalah seperti ini gitu. Tapi jadi fakta adalah proposal ini dibawa ke Kementerian Ekonomi kalau nggak salah pada saat itu kan, untuk ditawarkan apakah ini layak atau tidak layak. Dan yang kita lihat idenya menjadi sangat banal gitu, sangat vulgar, bahwa ide ini kemudian di semua sungai kemudian dibangun semua gitu. Kita nggak mendapatkan konsep, ide atau apa tentang rumah itu gitu. Ya, ini yang saya katakan bahwa ide bagus, tapi belum tentu pada saat itu dijalankan jadi sesuatu yang masuk akal gitu. Ini gagasannya, jadi dari kampung, kemudian karena sungainya dilebarkan, kemudian di atasnya jadi kampung yang digusur dinaikkan ke atas gitu kan. Klik lagi, kita lihat dalamnya tidak ada sesuatu yang berubah. Apa yang terjadi gitu? Langsung ditolak gitu kan. Di dalam satu bulan ini sebenarnya kalau kita melihat bahwa ini kalau nggak hati-hati nanti banyak sekali penolakan terhadap ide dari Jokowi gitu. Karena tidak ada pendalaman konsep atau ide yang baik itu. Iya. Nah, jadi pertanyaannya adalah ini, ditolak karena konsep lemah atau sebenarnya tidak ada inovasi, ya, atau tidak partisipatif, tidak melibatkan. Kita lihat bahwa proyek proposal yang ditolak itu sama sekali tidak dapat pembelaan dari warga gitu, dari kita gitu. Karena memang jelek gitu loh. Ngapain kita bantu Jokowi? Walaupun idenya sebenarnya masuk akal. Kalau developer boleh bangun di atas jalan, boleh nutup jalan, boleh bikin di atasnya, kenapa kita enggak gitu, untuk kepentingan yang lebih banyak gitu. Idenya sebenarnya sama gitu, bahwa dua-duanya ada gitu. Tapi yang ini ditolak, kita diam saja, termasuk Marco diem ya, kita diam saja. Rumah susun. Oh, ya ada di puncak kita tolak kan? Ya kamu nolak kan? Banyak orang seperti dia. Yang menganggap itu dia pekerja kabar. Iya. Ini biasa provokasi dosen arsitektur ke mahasiswanya kan, tapi bukan untuk Anda sebenarnya. Jadi ini pada posisi bahwa architecture or revolution gitu. Wah. Istirahat, or to bombastis ya. Ya, tapi idenya bahwa kita sebenarnya bisa masuk gitu, bahwa konflik ini kalau nggak hati-hati akan menjadi social unrest di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia. Jadi kalau kita mau agak sedikit bergaya bahwa kalangan kreatif, arsitek, desainer, planner sebenarnya sekarang dipanggil untuk bisa mengeluarkan ide, karena kebenaran gubernurnya berubah gitu kan ya. Semoga gitu ya. Iya, ini berikutnya menurut saya pancingan-pancingan aja apa yang menurut saya baik, ide-ide misalnya di Cina. Saya banyak inspirasi dari Cina sekarang. Arsitek mudanya banyak sekali bikin eksperimen, jadi idenya sebenarnya sama gitu. Mungkin kalau gambarnya bagusan sedikit ya, proyek tadi mungkin kementerian tidak langsung menolak dulu gitu, tapi mendengar dulu, bener nggak sih, bagus nggak gitu ya. Klik lagi, ya
kita ngerti idenya di sini bukan dijajah langsung, tapi setiap jalan gitu kan. Jadi jembatan di antar jalan, bukan kayak tadi dipasang di setiap sepanjang sungai saja gitu. Jadi berbeda, di sini ada konsep. Kemudian yang dekat dengan jalan tol, klik lagi, ya klik lagi, klik lagi. Nah di sini kita akan melihat sebenarnya ada konsep gitu, tidak sekedar ide tentang untuk sosial housing, tapi tidak ada ide di belakangnya. Ini ide-ide yang menurut saya menarik. Next. Ya, idenya adalah tadi mencampurkan kegiatan selalu hal yang gitu. Klik. Nah, ini juga ide tentang pasar dan apartment and market selalu juga menjadi ide ini lagi dibangun di Rotterdam. MVR TV yang bagus nih, bukan MVR TV yang tadi gitu. Klik. Ya. Klik. Ya, jadi bawahnya pasar, atasnya untuk residential. Klik. Ini, klik lagi. Ya. Klik. Ya, dan ini under construction sekarang ya, lagi di bawah. Klik. Ya. Klik. Nah, ini juga project urban think tank ya, yang dapat Holcim Award untuk 2012 di Sao Paulo kalau nggak salah ya, satu lagi di Caracas. Ide tentang I think is about smart facility ya, this area. Jadi idenya adalah di tengah kampung dikasih fasilitas publik itu sangat baik, sehingga kalau kita lihat filmnya mereka dilatih untuk bikin konser, bikin macam-macam gitu. Kemudian yang menarik adalah menggunakan kabel gitu ya, karena untuk mengatasi penggusuran kampung awalnya. Iya, iya. Iya. Ide tentang everyday urbanism menurut saya menjadi poin yang mungkin bisa menjadi titik awal dari teman-teman untuk proposal dari smart city, sesuatu yang sehari-hari, sesuatu yang nyambung dengan perilaku keseharian orang gitu ya. Mendalami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, itu menjadi hal yang jadi menarik gitu. Ini satu proyek eksperimen yang menarik, kerjasama antara arsitek Belanda dan arsitek muda Cina. Klik. Mereka sebut sebagai housing with a mission. Ini bagian dari Hong Kong Shenzhen Biennial Architectural in 2011 nanti ya. Jadi idenya adalah membangun untuk mereka sebut sebagai N-Tribe. Jadi muncul sekitar 10-20 juta penduduk muda Cina yang membutuhkan rumah, tetapi mereka dibayar dengan tidak cukup layak gitu untuk kelas Cina. Saya nggak tahu untuk kelas Indonesia seperti apa. Sehingga kemudian ada inisiatif untuk membangun rumah-rumah yang cocok untuk mereka, bukan model yang tadi Jan Farid asal bikin rumah susun gitu. Ya, ini ada sekitar 10 klik. Saya kira ini dari Aaron Sklav. Ya, klik. Yang menarik ini. Jadi proyek-proyek apartemennya itu menarik. Ini adalah standar 21 meter persegi. Ya, klik. Jadi bisa ditarik untuk tidur. Klik lagi. Ya, klik lagi. Ya. Jadi desain di sini adaptif dengan perilaku, dengan kebutuhan warga. Jadi kita mungkin untuk anak muda nggak perlu bikin rumah yang sedemikian besar, tapi kecil tapi dengan mix seperti itu. Klik lagi, ya denanya nggak ada itu. Terus kedua adalah proyeknya NL. Ini lebih kreatif lagi, lebih inovatif. Klik. Proyeknya sama, tidak banyak, tapi begitu kita masuk, klik. Nah, hallway house, klik. Kita akan lihat, klik. Jadi di sini penghuni diberi kesempatan untuk mengisi kebebasan untuk mengisi rumah dia gitu. Jadi arsitek tidak menjadi bagian yang sangat diktator gitu, tapi memberi kesempatan gitu, dimana kita diberi kesempatan untuk mengatur gitu. Bayangan saya adalah ini menjadi sangat smart gitu ya. Mungkin pesannya dengan e-commerce gitu kan, pesan peralatan
furniturnya dari IKEA atau tiruannya IKEA gitu, nggak apa-apa kan. Kemudian kalau sudah bosen atau pasangannya pisah, divorce gitu ya, dijual aja lewat eBay bahwa ini bekas-bekas barang saya karena punya kenangan dengan pacar saya jual aja, nanti punya pacar baru lagi, beli baru lagi gitu kan. Tapi karena dengan standar, dengan apa itu jadi mungkin gitu. Ya. Jadi tidak ada dan yang menarik adalah penemuan tentang atau inovasi mereka tentang toilet yang transparan gitu, yang membuat ruangnya menjadi lebih besar gitu. Gak apa-apa kan kita lihat pasangan kita mandi transparan kan seneng kan? Klik, ya klik. Ini contoh lain, saya kira kaki 5 menjadi poin yang utama. Ini atelier Bobo, klik. Dia menciptakan sebagai bayang limusin Yatai. Tapi ide yang menarik bagi saya adalah statement dari si Bobo mengatakan bahwa food stall atau PKL itu jadi esensi dari kehidupan kota kita. Gak cuma sekedar kita bicara tentang makanan, tapi adalah bicara tentang pertemuan antara kita. Ya. Jadi kita mengerti PKL di Jakarta dibunuh gitu kan oleh pemerintahnya, oleh televisi media. Sepanjang hari kita selalu ditunjukkan diberitakan bakso babi, kemudian minyak bekas, pewarna gitu. Pemerintah tidak punya empati untuk membela mereka, untuk memberdayakan, sehingga kita kelas menengah merasa percaya bahwa makanan itu sehat dan cukup affordable untuk dibeli gitu ya. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu lagi pergi ke mall atau ke 7-Eleven, Circle K dan macam-macam gitu. Kalau ininya enak, bersih, terjamin gitu ya, menjadi hal yang menarik. Dan kalau kita mau benar-benar memperhatikan PKL, sebenarnya Indonesia itu ada di PKL. Kita ketemu sate Padang, soto Lamongan, sop kaki kambing Betawi, sate ayam Madura gitu ya. Martabak Bangka, oke martabak Bangka. Di Bangka, Jadi saya kira tantangan ini yang jadi mungkin, semoga dengan gubernur dan wagub yang baru menjadi mungkin gitu loh, hal ini dipikirkan ulang lagi, diuji coba lagi dengan proposal-proposal yang mungkin lebih inovatif dan kreatif dari peserta workshop ini. Karena sebenarnya kali ini kita memandang positif kota. Waktu zaman Posibo kan kita selalu jelek terus gitu kan. Sekarang kita ganti, ini menarik gitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih.